Kita akan berbincang-bincang dengan satu tema yang sangat-sangat menarik yang pastinya juga sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita. Waspada penipuan dan sekaligus juga pada kesempatan pagi hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan karetek. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah memperbincangkan ya tentang karetek ini. Tapi mungkin ada masih banyak rekan-rekan kita yang masih belum mengetahui dan sepertinya kayak ada banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu ya. Kita juga kemarin mengalami kendala ya tentang pelaksanaan karetek ini. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dengan khususnya dengan teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan modus-modus ya penipuan. Nah, berkaitan dengan perpajakan, bagaimana cara kita membedakan atau mengetahui mana sih situs resmi atau aplikasi resmi dari Dirjen Pajak atau mana sih yang ternyata ini adalah penipuan. Nah, berikut akan kita dengarkan penjelasan dari Pak Aprianto. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bunda Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat pendengar sahabat Tuntung Pandang, Radio Tuntung Pandang, alhamdulillah kita bisa bersua lagi. Iya. Ya, udah lama ini setelah kita. sekian lama gitu ya. Udah sekian lama nggak siaran. Kangen ketemu Bang Ferry sama Bunda Nelly ini. Iya, ini tema yang kita angkat di pagi hari ini adalah waspada penipuan. Betul. Dan memang kita sangkut pautkan dengan aplikasi Kortek gitu. Karena memang kita nggak pungkiri ya Bunda, sekarang teknologi tambah maju, semua beralih dari yang awalnya manual, kegiatan manual berubah berganti menjadi digital, semuanya lewat internet. Hampir semuanya Pak ya. Semuanya. Kita dulu mungkin kalau mau ngambil uang harus ke bank, terus bertemu muka ke teller sambil lirik-lirik mata gitu ya Bang. Ngantri gitu. Berubah langsung ada ATM gitu. ATM awalnya kita hanya ngambil uang, akhirnya bisa nabung juga di ATM. Lama-lama berubah. Sekarang kita bayarnya hanya pakai HP, QRIS gitu. Semuanya serba digital. Begitu juga kami di kantor pajak berubah. Sistem kami yang dulu awalnya masih banyak manual, sekarang kita menggunakan Kortek yang basisnya memang internet dan semua layanan dilayani lewat internet. Cuma ya memang ini, kenapa saya langsung ini kita harus waspada penipuan. Iya, dan ketika ternyata perubahan ini rawan ya, rawan dengan hal-hal yang dipergunakan tidak semestinya. Iya, gitu, jadi memang perubahan yang sangat cepat dari manual ke digital ini akan ada efeknya. Jadi efeknya ada beberapa mungkin masyarakat kita yang kreatif. Nah, kreatif ya. Halusnya kreatif. Iya. Sebenarnya memang kreatif ya, cuma disalahgunakan kekreatifan itu begitu. Jadi yang kreatif, masyarakat kita yang kreatif memanfaatkan momen ini, momen pemindahan transisi dari manual ke digital itu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini yang memang menjadi landasan dari kami untuk mengambil tema ini, karena udah banyak sekali masyarakat yang sudah komplain. Oh ini dapat WA untuk melakukan ini lah. Ini yang akhirnya kita coba, kita sudah bikin baliho di kantor gitu. Ini kayaknya tema ini harus kita angkat. Beberapa di desa udah kita informasikan, kalau kita ada penyuluhan kita informasikan. Karena apa yang dirugikan juga masyarakat. Betul. Gitu. Jadi ya karena ulah-ulah oknum yang kreatif tersebut itu kan membuat masyarakat kita rugi gitu. Nah, ini selain juga masyarakat rugi ya, kantor pajak juga rugi paling tidak nama baik ya. Jadi pertama nama baik kita tercoreng. Iya, betul. Taunya kantor pajak gitu. Yang melaksanakan, padahal itu sebenarnya orang lain di luar kita gitu. Terus yang kedua, sekarang
kita dulu biasanya ada WA blast, SMS blast, sekarang jadi nggak dipercaya lagi. Betul. Ini beneran apa penipuan? Iya betul. Padahal apa yang efektif, efisien, murah itu adalah kita melakukan pemberitahuan ke warga itu lewat WA blast atau SMS blast. Tapi dengan adanya oknum-oknum seperti ini, jadinya orang udah nggak percaya lagi kalau ada WA paling diacuhkan. Itu kan jadinya. Nah, itu kan jadinya merugikan kita. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya apa yang kita lihat modus-modusnya gitu, seperti dulu kita ada program pemadanan NIK menjadi NPWP, terus ada implementasi Kortek, terus ada kalau ada yang mutasi atau promosi dari pejabat nanti disalahgunakan. Nah, ini yang latar belakang yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang kreatif tersebut untuk mencari keuntungan. Jadi untuk mencari keuntungan dari masyarakat yang mungkin nggak tahu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kemarin udah kita lakukan sosialisasi di Instagram, disosialisasi di tapi masih tetap ada aja. Jadi infonya itu dari mana-mana, dari setiap kabupaten. Jadi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, se-Indonesia ini. Bergeraknya se-Indonesia gitu. Nah, karena memang Dirjen Pajak ini kan berkenaan dengan angka-angka ya Pak ya, angka-angka yang berharga. Sehingga rawan sekali ya. Sekali. Untuk orang-orang lebih banyak meliriknya ke situ gitu ya. Jadi ini kan kalau kita bisa nih menembus dengan situsnya DJP gitu kan, ini pasti akan menguntungkan ya. Iya, seperti itu. Ini juga biasanya yang harus diantisipasi tadi yang disampaikan Bunda Nelly terkait membedakan komunikasi resmi dari DJP dengan yang non DJP ini, bahwa DJP itu tidak pernah meminta data lewat telepon, data informasi pribadi. Misalnya seperti kita misalnya mau memadankan NIK dan NPWP. Itu biasanya kita melakukan lewat online. Onlinenya lewat apa? Internet, aplikasi yang ada di DJP. Kalau enggak berarti langsung ke kantor pajak. Tidak bisa kita nelpon, silahkan kita pian kasih tahu nama ibu kandung, nomor kakak gitu. Lewat telepon enggak. Makanya ini juga kami mohon izin masyarakat, dulu kita melakukan perubahan data waktu pandemi, kita menggunakan WhatsApp. Nah, akhirnya kita tutup. Karena apa? Karena takutnya malah disalahgunakan. Rawan. Banyak peluang-peluang yang nanti dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Nah, makanya kita arahkan untuk pengupdatean data atau silahkan datang ke kantor kami. Atau enggak lewat internet. Jadi lewat langsung aplikasi resmi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi aplikasi resmi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu apa? Yang pertama, kalau untuk aplikasi yang lama namanya DJP Online. Yang kedua, yang untuk sekarang kita pakainya Kortek. Jadi Kortek djp.pajak.go.id. Domain kita adalah .pajak.go.id. Nah, ini hati-hati, soalnya banyak penipuan yang pajak.id go-nya nggak ada. Nah, ini sering sekali hal-hal yang kayak gitu ya, dan disamar-samarkan hampir mirip. Nikung websitenya gitu. Padahal kita ada website resminya. Dan itu kadang-kadang masyarakat kita tidak terperhatikan, karena sudah ada pajak-pajaknya. Jadi udah panik duluan. Udah oke aja gitu. Maka mengikutilah apa yang diminta oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi begitu. Seringkali gitu. Jadi karena panik, udah bingung kita harus apa. Nah, itu biasanya akhirnya nurut, sering. Dan itu sampai ada yang WA, ada yang nelpon. Itu bentuknya biasanya intimidatif. Jadi bentuk telepon untuk penipuan biasanya intimidatif. Segera ya Pak, ini harus harus ngasih. Udah tutup nanti gitu. Soalnya nanti kalau nggak segera ini akan begini gitu ya. Jadi bentuk komunikasinya
udah intimidatif, harus memaksa kita harus mengambil keputusan cepat gitulah. Itu bentuk-bentuk biasanya penipuan yang ada. Nah, ini yang harus kita antisipasi, dan saya rasa penipuan sekarang mengatasnamakannya bukan hanya terkait pajak ya, banyak ya. Iya, betul jadi sekali. Apalagi kalau yang market plus penjualan dan lain sebagainya itu ya. Betul yang sekali. kita harus waspadai, karena yang dirugikan juga masyarakat. Banyak masyarakat yang akhirnya hilang uangnya. Tabungannya terkuras, tahu-tahu nggak sadar gitu, karena ngeklik apa aplikasi itu nggak sadar, ya tahu-tahu habis ya. Ini yang harus diantisipasi masyarakat. Nah, ini lewat siaran radio inilah kita pengen mengedukasi masyarakat agar hati-hati terkait waspada penipuan. Gitu. Artinya kalau ketika ada dapat WA atau dapat SMS atau bahkan dapat telepon begitu Pak ya, untuk meminta data pribadi, apalagi misalnya data pribadi yang rinci ya, misalnya kayak nama orang tua kandung, kemudian dia termasuk rahasia digital kita begitu, iya, seperti misalnya PIN ATM gitu ya, kemudian password email. Nah, betul sekali. Oke. Jadi kalau misalnya situs pajak tadi Pak, dengan pajak.go.id atau di situs web resminya itu, apakah bisa didoubling dengan nama yang sama tapi ternyata palsu, atau memang harus ada perbedaan yang palsu dengan yang benar? Jadi yang ada biasanya pasti ada perbedaan. Tidak. Artinya yang kami dengan adanya yang resmi ini, kalau mereka membuat persis seperti ini tidak bisa begitu? Tidak bisa, pasti akan ada ditambahkan. Selama titik aja. Iya, titik aja. Titik aja udah. Jadi dia tambahkan titik, atau mungkin ditambahkan diilangin go-nya, pajak.id apa pajak.co.id gitulah. Di antara huruf dia pasangin titik ya. Pasti akan ada perbedaan dengan akun resminya. Ini yang cuma memang masyarakat kita sering terjebak ya Pak ya. Ya, karena kita udah panik melihatnya udah sama nih pajak.id padahal harusnya .go, karena pemerintah kan kita pakainya go ya. Jadi .go.id, kalau swasta bisa .co gitu kan bisa, tapi kalau pemerintah pasti .go.id. Nah, ini yang harus diantisipasi. Paling cara aman, paling kalau kita yang biasanya yang sering ketipu itu karena di telepon, karena yang sering saya jumpai itu panik, di telepon panik, kayak ditekan itu, karena beberapa kali datang ke kantor, ini benerkah? Ada yang karena punya nomor saya, nelpon saya langsung gitu, Pak ini benerkah? Saya udah langsung, itu penipuan. Kalau bentuknya kayak gitu penipuan, dan memang tidak ada program dari kami untuk menelpon gitu. Menelpon secara langsung ya Pak? Jadi menelpon secara langsung biasanya hanya pemberitahuan aja, dan diminta untuk ke kantor pajak. Dan ini dari saat ini untuk program untuk pembenahan database itu tidak dilakukan lewat telepon, tapi hanya email. Jadi kita email ke wajib pajak untuk segera datang ke kantor. Jadi pembenahannya untuk datang ke kantor, tidak melalui telepon. Itu jelas salah. Jadi kalau pian ditanya nanti saya bantu lewat telepon itu jelas lewat. Jadi tidak ada pemberitahuan langsung yang mengenai tunggakan pajak, kelebihan pajak pun nggak ada ya. Jadi lewatnya kita lewatnya biasanya kalau pemberitahuan umpama belum lapor pajak gitu, hanya informasi, tapi suruh datang ke kantor pajak. Tidak dilayani lewat telepon. Tidak mencantumkan nominal ya. Jadi biasanya ini yang terjadi ya. Dan itu kalau ada surat, kadang kan kita ada surat resmi juga. Iya betul. Nah, ini yang jadinya ternyata akhirnya suratnya palsu juga gitu. itu jadinya sekarang banyak sekali. Jadi antara membedakan surat asli dan yang palsu itu akhirnya agak susah. Jadi akhirnya masyarakat kalau ada surat yang beneran dari kantor pajak pun akhirnya diacuhkan juga. Palsu ini ya. Palsu ini. Ada sebenarnya itu beneran gitu. Dan memang akhirnya yang paling kami jaga yaitu bahwa silahkan kalau ada informasi baik WA, baik SMS, nah itu silahkan ke kantor pajak. Offline lagi jadinya Pak ya? Iya. Jadi itu yang memang karena memang
sistem kita belum 100% seperti hanya kita sudah laporkan Bunda. Jadi beberapa nomor telepon itu yang penipuan itu udah kita sampaikan ke kantor pusat. Di kantor pusat kami ada Direktorat Intelijen. Jadi udah masuk ke Direktorat Intelijen untuk diteliti siapa yang pemain, dan itu udah ada listnya Pak ya? Udah ada listnya, dan nomor-nomor itu juga udah kita sampaikan ke Polri untuk ditindaklanjuti. Itu yang paling penting, karena kan itu meresahkan masyarakat ya. Bagi masyarakat meresahkan, bagi kita juga sebagai instansi tingkat kepercayaannya jadi turun. Awalnya kita memikirkan bahwa dengan digital itu akan mudah, efisien dan murah. Jadinya ada efek negatifnya. Betul. Dan ketika kita memasang target, misalnya nih penyelesaian pendataan selesai di bulan berapa begitu. Nah, ternyata tidak bisa selesai karena itu tadi ada keacuhan dari masyarakat, ada gangguan-gangguan yang penipuan tadi begitu ya Pak ya. Ya, sehingga tindak lanjut pun dari program-program dari Dirjen Pajak ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal ya. Itu yang memang kendala di digital kita ya. Mungkin kita memang masa transisi ya, semua perizinan serba digital, berubah dari digital. Betul. Cuma ya ini memang PR kita bersama, terutama di pemerintah, bagaimana digital ini tetap aman. Jadi fungsi digital itu memudahkan, sederhana, mudah sebenarnya, tapi tetap aman. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita beralih ke digital tapi nggak aman. Nah ini yang kita jaga. Makanya memang mohon izin sekali ke masyarakat, ada beberapa layanan yang memang masih kita manual karena semata-mata ini karena keamanan sih, bukan apa-apa, bukan karena ketemu gitu ya dengan Iwan. Bukan kita ingin mempersulit, bukan. Kan kadang masyarakat sekarang sudah mau digital semua kok dipersulit gitu. Harus ke kantor pajak gitu. Bukan gitu, karena kita semata-mata itu aja sih gitu, karena keamanan Bunda. Oke, Pak, tadi seperti Bapak sampaikan, modus penipuan yang sering terjadi tadi panggilan telepon ya yang mengaku sebagai petugas pajak, kemudian SMS atau WhatsApp yang isinya mengirimkan pesan ya. Nah, tadi kan kalau Dirjen Pajak memberitahukan itu melalui email. Ternyata email juga bisa dipalsukan. Iya. Bagaimana juga ini? Kita mengatasinya, mengetahui gitu. Padahal kita sudah menjaga-jaga nih di email nih agak aman begitu. Ternyata email juga bisa dipalsu. Jadi memang email yang resmi dari kantor pajak itu kita memakai domainnya adalah @pajak.go.id. Jadi @pajak.go.id ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Sedangkan modus-modus untuk penipuan. Jadi yang sering digunakan kita sudah petakan Bunda. Jadi banyak masukan dari Sabang sampai Merauke udah kita petakan. Jadi banyak modus penipuan berupa menghubungi masyarakat melalui WA untuk mengunduh filenya, apalagi bentuknya .apk. Wah itu jelas penipuan. Jangan diklik ya. Bahaya itu. Soalnya kalau diklik tabungan kita bisa habis. Nah itu hati-hati. Yang kedua, menghubungi masyarakat melalui WA untuk mengunduh aplikasi M-Pajak. Jadi kami ada aplikasi M-Pajak di Play Store, tapi kadang dipalsukan M-Pajak Play Store-nya bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu jadi ada udah kayak duplikat gitu, tapi nggak sama. Tapi kita tetap ada bedanya Pak ya? Ada bedanya, Bunda. Dan kita resmi keluaran Direktorat Jenderal Pajak. Kan sekarang banyak ya aplikasi ya, baik Living Mandiri atau perbankan gitu, BRI dengan Brimo, terus BPJS, JKN-nya, dan macam-macam. Kita tinggal install di Play Store kan, gitu, unduh di Play Store. Di kami juga akhirnya lewat situ juga orang modus untuk menipu. Cuma memang kita masih menggunakan M-Pajak, cuma memang yang mengeluarkan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, menghubungi masyarakat melalui WA untuk melunasi tagihan. Itu ya sering. Ini ada tagihan, udah panik duluan kan, tahu tagihan gitu. Jadi kalau memang ada seperti itu, minta tolong mana surat tagihannya. Nah, terus bagaimana tindak lanjutnya? Saya nanti ke kantor pajak.
Biasanya mereka nanti saya bantu untuk bayarkan, itu penipuan. Nggak ada itu. Jadi silakan kalau memang ada, misalnya dari kami, mungkin dari KPP atau apa, menginfokan ada tagihan, minta surat tagihannya mana. Pasti ada surat tagihannya. Kalau nggak ada surat tagihannya pasti penipuan. Nah, kalau sudah ada surat tagihannya, jangan dibayarkan. Silakan ke kantor pajak. Nah, kalau ternyata surat tagihannya pun palsu, Makanya kita harus mengecek surat tagihannya itu benar atau enggak, langsung aja ke kantor pajak. Karena kami akan mengecek. Oh, memang ada tagihan apa enggak. Dan sebenarnya wajib pajak bisa mengecek di aplikasi Korteknya, Bunda. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi Kortek kita, ada namanya akun wajib pajak. Di akun itu ketahuan, oh aku punya tagihan. Jadi kalau di akun itu belum ada tagihan, pasti penipuan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, menghubungi masyarakat melalui WA untuk memproses pengembalian kelebihan pajak. Jadi kan kadang kita ada kelebihan pajak, minta dikembalikan kan. Nah, itu mereka itu bisa tahu gitu, maksudnya. Jadi ini Bapak ada kelebihan pajak, silakan. Ini mau dikembalikan gitu ya? Mau dikembalikan apa enggak, nanti lewat saya, nanti saya bantu. Tapi Bapak transfer dulu. Itu jelas penipuan. Karena kirim-kirim ya gitu. Iya. Atau misalnya kirim dulu PIN ini-ininya gitu ya, supaya kami mudah untuk mentransfer gitu. Ternyata bukan transfer. Jadi tarikan gitu ya. Ya, jadi nggak ada proses seperti itu. Jadi proses kami semuanya tanpa biaya. Jadi layanan semua tanpa biaya, dan pengembalian pajak itu langsung ke rekeningnya wajib pajak. Cara untuk mengubah, misalnya kan kita nggak tahu ya, mau Bunda Nelly minta pengembalian, di datanya Bunda Nelly belum ada nih nomor rekeningnya. Biasanya kami memang minta Bunda Nelly ke kantor untuk mengubah atau memasukkan nomor rekening. Nah, nanti kalau sudah masukkan nomor rekening, nah nanti pasti akan ada transfer untuk mengembalikan, dan itu tanpa biaya, Bunda. Jadi artinya tidak ada nih minta nomor rekening secara online. Enggak. Jadi biasanya melalui telepon, melalui WhatsApp, SMS. Iya, pasti biasanya diarahkan untuk mengupdate ke kantor pajak. Jadi kalau Pak ini udah siap untuk dikembalikan dananya gitu. Biasanya ya kadang kita pakai telepon, Bunda, tapi hanya menginformasikan. Ini nomor rekening Bapak belum ada, silahkan ke kantor pajak terdekat untuk mengupdate. Oh begitu. Gitu. Perintahnya memang untuk ke kantor ya? Ya. Ya, bukan perintahnya ini ada pengembalian pajak nih sebesar 2 juta begitu. Tolong kirimkan nomor rekening Anda, nomor telepon PIN ATM atau apa. Jadi gitu ya? Biasanya kita disuruh ke kantor untuk mengupdate nomor rekeningnya. Ini yang harus hati-hati. Iya. Jadi kan sama-sama dapat WA, sama-sama dapat SMS, sama-sama dapat telepon ya, sama-sama dapat dari pesan, dari email. Nah, tapi isinya ini yang berbeda ya. Berbeda. Jadi yang membedakan bahwa tidak ada permintaan transfer uang ke rekening pribadi. Semua layanan gratis. Jadi jangan sampai terkecoh. Termasuk yang ke 5 ini adalah menghubungi masyarakat untuk membayar materai. Biaya materai. Ini ada layanan ini. Silahkan nanti, tapi ini ada kena materai. Silahkan nanti bayar materai ke rekening ini atau klik ini. Itu ngakses ini untuk bayar materainya. Waduh, ini yang sering ya, Bunda, modus-modus seperti ini. Dan yang terakhir adalah menelpon masyarakat, mengatasnamakan pejabat untuk meminta atau mentransfer uang. Itu jelas gak ada. Jadi semua layanan di Direktorat Jenderal Pajak itu gratis, Bunda. Jadi itu yang perlu pertama yang harus di headline-in, semua layanan kami gratis. Jadi nggak ada yang namanya minta transfer duluan, terus membayar lewat rekening. Ada bayar pajak, bayar materai tadi begitu ya? Ya, membayar ke rekening pribadi pegawai pajak itu nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali proses seperti itu. Itu yang harus di headline oleh kita masyarakat, karena memang tipis sekali antara yang beneran dan penipuan.
gitu karena memang udah sangat kreatifnya ya. Saya biasanya kreatif. Siapa yang kena phishingnya kena Pak ya. Iya. Jadi dia biasanya dia nebar juga Pak, nebar siapa yang kena gitu. Siapa yang kena gitu. Kayak ibaratnya bahasa Banjarnya tuh masang luka ya Pak ya. Masang luka gitu kan banyak gitu yang mana yang kena gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Ilham. Mas Ilham, selaku pelaksana tentu banyak bersentuhan dengan masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut di mana wilayah kerja dari KP2KP Plehari begitu. Nah, selama ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Apri tentang penipuan baik melalui telepon, melalui SMS, WhatsApp, kemudian melalui email dan penawaran jasa-jasa itu. Sudahkah pernah terjadi di Kabupaten Tanah Laut Mas Ilham yang sampai temui ya di masyarakat kita? Ya, kalau dari kami di pelayanan itu beberapa kali memang ada yang terjadi Bu. Jadi dari masyarakat itu biasanya tuh yang jauh dari kantor, biasanya misal dari Kintab atau misal dapat WA suruh install ini, dia nggak sempat ke kantor karena terlalu jauh, jadinya dia percaya ini memang dari kantor pajak nih. Nah jadinya dari cerita dari wajib pajak juga itu dia kan dia disuruh download aplikasi. Nah itu kan formatnya kan .apk. Nah itu dia download, ternyata itu dia mirroring ke HP-nya. Jadi dia disuruh buka aplikasi m-banking. Nah dari situ dia ketahuan lah tuh PIN-nya. Nah, habis itu uangnya kok tiba-tiba menghilang gitu, puluhan juta. Nah, itu beberapa kali memang ada dari wajib pajak bercerita seperti itu. Dan ada yang memang hampir mendownload ya aplikasinya, dia datang, untung saya belum jadi ini. Jadi dia konfirmasi ke kantor ternyata ada hal yang mencurigakan begitu ya, cepat konfirmasi. Saya langsung disuruh download ini ya, di telepon. Habis itu datang langsung, oh ya ini diblokir aja nomornya, habis itu kalau ada menghubungi lagi jangan diangkat gitu. Jadi sayangnya begini Mas Ilham, kadang-kadang ya si penipu ini ya begitu tadi diblokir oleh Pak Apri ya dia beli lagi nomor baru begitu. Dia kan banyak komplotan nih. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya masyarakat kita nih yang sudah kena gitu ya, sudah kena di penipuan ini, apakah bisa ditelusuri oleh KP2KP sendiri link dari penipuan itu sendiri? Kalau itu biasanya susah sih Bu memang. Soalnya dia memang bikin aplikasi sendiri kan, aplikasi mirroring gitu. Yang tahu dia aja gitu ya. Yang tahu dia aja jadinya. Itu udah berhubungan sama rekening bank gitu. Soalnya udah masukkan PIN segala macam, karena dia mirroring suruh buka m-banking, dia coba buka, ternyata si penipunya juga jadi tahu ini PIN-nya ini, terus habis itu ditransferlah ke rekening penipu sendiri. Artinya ketika uang kita sudah kita transfer ke penipu tadi, itu 100% itu tidak bisa balik lagi gitu ya? Atau bisa komplain ke bank misalnya, ini transfer ke rekening bukan atas kemauan sendiri, kan pasti ada rekening tujuan kan, ada namanya, mungkin bisa ya dibantu ke bank konfirmasi. Tapi harus cepat mungkin ya. Iya. Biasanya ini begini, penipu ini kan pada malam hari ya Pak ya. Langsung dipindah lagi. Iya, secepat kilat dia. Jadi memang ini ya PR bersama kita, dan memang kita sudah laporkan ke, kami kan di pusat juga ada Direktorat Intelijen, jadi yang bergerak dari sana Bunda. Iya. Kasihan masyarakat kita. Bekerja sama dengan Polri. Ini larinya ke mana? Pasti kan bisa ditelusuri. Cuma memang cyber tim cybernya itu yang jalan gitu. Sebenarnya mana? Cuma memang belum diekspos ya. Ini sebenarnya larinya kemana gitu. Cuma memang sering-sering kayak gitu, kalau ditelusuri sampai jauh pun biasanya nomor rekeningnya nomor rekening palsu atau orang yang dipakai. Misalnya Bang Iwan boleh bikin nomor rekening pakai namanya Bang Iwan, tapi yang pakai orang lain gitu. Jadi dia hanya bikin rekening aja gitu, rekening penampungan aja. Ini yang sering hasil penelusuran dari teman-teman di intelijen seperti itu. Jadi
namanya dipakai untuk rekening itu. Jadi untuk nampung. Nah, ini yang PR bersama ya di kita di saat kita udah mulai digital, bukan hanya terkait pajak aja. Jadi kita saat mulai digital ini yang mulai hati-hati terkait membuat nomor rekening. Makanya kan kita setuju kalau kemarin ada program dari pemerintah mau menghapuskan nomor rekening yang enggak dipakai. Ya, misalnya saya punya rekening nilainya 0 nggak pernah aktif, itu mendingan dihapus saja, karena bisa saja nanti rawan digunakan orang gitu kan. Datanya kan rawan digunakan orang gitu. Jadi rekening yang sudah nggak kepake itu ya memang dihapus saja gitu. Kalau di JP sendiri Pak mengenai imbauan atau informasi apakah masih mengirimkan dalam pengiriman pos Pak? Iya, jadi kita tetap ada pos tetap jalan walaupun memang kita sekarang udah menggunakan WA, tapi WA Blast-nya kita yang berbayar sekarang. Jadi kita ada program kayak kemarin waktu kita SPT tahunan, kita WA Blast tapi yang udah centang biru. Nah, kalau centang biru itu kan kita resmi ya. Jadi memang kayak spama Instagram itu kan centang biru gitu. Followernya banyak gitu ya. Apa? Followernya banyak. Kalau yang WA Blast centang biru itu pasti biasanya resmi dari kami gitu. Lah itu memang itu berbayar. Kami memang membayar ke operator untuk program untuk WA Blast. Nah, ini apakah yang membayar pihak DJP atau nanti dikenakan kepada yang menerima? Enggak, DJP Pak. Bu, DJP tenang Bu, kalau itu gratis. Jadi memang kita karena melihat kondisi seperti ini ya, maksudnya kita kalau mau WA pakai nomor kantor juga, kami kan juga ada nomor kantor, tapi udah dipandang sama masyarakat kayak nggak dipercaya gitu ya. Akhirnya memang kemarin kita juga kita tetap harus memberikan informasi, jangan sampai karena ada kasus-kasus seperti ini masyarakat nggak dapat informasi. Ini kan dilema kan? Iya betul. Iya kan? Ini kan sesuatu yang dilema. Kita mau kayak gini nanti dikira penipuan, nggak melakukan. Kita juga ini tupoksi kita, tupoksi termasuk dengan pengiriman pos tadi Pak yang saya bilang tadi. Bahkan ada juga yang pengiriman pos yang memang hoax ya. Tapi kalau pos biasanya mereka jarang. Karena apa? Kalau pos mereka modal. Satu pos 8.000 dia ngirim berapa? Paling modal. Tapi kalau WA itu kan mereka nggak modal. Tapi kan supaya lebih mempercayai Pak, jadi bikin kalau yang nggak tahu nanti kalau kreatifnya modal banyak. Yang kreatif punya modal ya. Ini kayaknya buka peluang ya. Yang kreatif punya modal gitu. Ya gitu. Jadi bentuknya memang biasanya ada surat tapi dikirimnya lewat WA gitu. Mereka enggak kayak dibikin file gitu ya. Dibikin file PDF. Gitu. Untung kayak ada dua HP dengan PDF. Jadi kata itu ya yang sering terjadi gitu. Ya ini yang memang kita antisipasinya ya sekarang kita menggunakan WA Blast yang berbayar gitu untuk menginformasikan ke warga. Nah ini karena memang tetap penting ya kita tetap mengedukasi penyuluhan ke warga itu kan memang harus tetap kita lakukan. Jangan sampai karena ada banyak penipuan kita nggak melakukan apa-apa. Salah juga. Makanya kita harus carilah. Memang kita nggak bisa memungkiri bahwa digital itu penting, tapi tetap kita harus pikirkan bagaimana keamanannya karena ya masyarakat juga yang jadi dikolaborasi gitu. Selain daripada digital ada juga kita yang offline gitu yang harus mengkonfirmasi dan memverifikasi. Kembali saya ke Mas Ilham. Tadi kan disampaikan oleh Pak Apri ya, jadi hati-hati bagi orang yang menawarkan jasa begitu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri nih Mas Ilham, di masyarakat kita mungkin sampai sudah turun ke masyarakat juga ada orang-orang yang memang punya pekerjaan ya untuk membantu urusan pajak. Nah, urusan pajak, urusan yang lainnya juga ya termasuk nih kayak pajak kendaraan dulunya kan ya pajak PBB dan sebagainya ini. Tapi memang benar-benar dia memang benar menguruskan begitu. Nah, bagaimana kita juga dapat memberikan himbauan kepada masyarakat ya memakai tenaga orang-orang yang seperti ini begitu kita juga harus ekstra hati-hati juga.
Biasanya kalau misalnya seperti itu, sekarang kan dengan adanya Cortex itu kita makin memfilter ya. Jadi misal ada jasa calo gitu, datang ke kantor, ini saya memutuskan ini, sudah pasti dari satpam kita tolak karena untuk yang sekarang sebisa mungkin yang bersangkutan yang mengurus sendiri ke kantor, atau kalau mau online itu memang sekarang misal pendaftaran NPWP saja itu harus verifikasi wajah. Nah itu kalau memang benar-benar tidak bisa datang ke kantor, dan orang yang memfasilitasi ini memang benar-benar orang yang bisa dipercaya. Ya apa yang dilakukan oleh kantor pajak? Kalau sudah ranahnya online memang kebijakan wajib pajak masing-masing ya. Karena kalau online itu sistemnya itu yang pertama dari pendaftaran wajib pajak saja. Jadi pembuatan NPWP itu online. Kalau memang wajib pajaknya, saya percaya sama ini. Selama itu dia memang bisa dipercaya dan dia bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Tapi kalau dari kantor pajak sendiri kami tidak menyarankan ya. Maksud saya, apakah di kantor pajak sendiri menerima begitu, misalnya ada seseorang yang datang ya sebagai sebagai penawar jasa, apa sih namanya gitu ya? Jadi ada namanya, kita mengenal konsultan pajak gitu ya. Itu kan biasanya orang yang membantu ya. Kita di kantor pajak pun memfasilitasi namanya ada kuasa. Jadi lewatnya kuasa, Bunda. Itu yang saya maksud tadi. Harus ada surat. Ada surat kuasa. Jadi harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan bermaterai untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Itu yang pertama. Karena memang tanpa surat kuasa kita nggak bisa. Tetap ditolak ya, meskipun memang dia sudah yakin nih, saya sudah dipercaya oleh dan ini. Itu tetap membuat saya diblokir nomornya kayak gitu. Pak Apri ini. Ya. Curhat dikit. Ya bisa bantu. Sudah nelpon juga nih saya teleponkan nih orangnya gitu kan, yang wajib pajaknya gitu. Nggak percaya sama saya gitu. Iya, tapi betul. Kan saya dasarnya kan sama misalnya perusahaan atas namanya direkturnya ini yang jadi pengurus ini. Pian siapanya gitu. Kalau bukan siapa-siapanya kan nggak bisa gitu. Kalau memang bukan siapa-siapanya mau menguruskan boleh silahkan, tapi harus ada surat kuasa. Kalau ada surat kuasa, tanda tangan direkturnya, cap ke kami layani. Udah. Kita nggak masalah, kita layani. Cuma kalau nggak ada, semua minta ini nggak bisa gitu. Bagi petugas dari sebuah perusahaan misalnya, nih perusahaan, lalu ada bendaharanya atau bagian keuangannya gitu. Nah dia sendiri mau mengurus ke kantor pajak tentang perusahaannya, harus ada surat kuasa juga. Jadi ada surat penunjukan. Kalau untuk pegawainya ada surat penunjukan. Surat penunjukan ya. Jadi memang surat kan yang bisa mengurus perpajakan untuk perusahaan adalah pengurusnya. Jadi yang pengurus siapa aja yang terdaftar di aktenya. Jadi tidak cukup hanya dia menampaikan ini saya orang radio gitu. Nah, saya mau ngurus radio pajak nih gitu. Pajak kalau radio. Kalau di sini mana ya, Bang Iwan? Kalau di Jakarta ke Pramuka jadi loh. Iya betul. Jadi untuk bikin kayak gitu ke Pramuka jadi udah. jadi walaupun tanda pengenal itu bisa dibikin. Iya. Kita Balerejo. Saya makanya saya nggak tahu daerah ini. Balerejo. Balerejo bikin sebentar itu jadi ya. Itu makanya kita antisipasi kayak gitu. Kalau itu memang di daftar aktanya masuk bisa. Tapi kalau di aktanya nggak masuk, harus ada pertama kalau di luar perusahaan pakai surat kuasa. Tapi kalau di dalam perusahaan misalnya dia bendaharanya atau orang kepercayaannya, sekretarisnya, BOD-nya, lah itu ada penunjukan dari perusahaan bahwa ini ditugaskan untuk mengurus ini. Udah selesai. Walaupun mungkin Pak di perusahaan yang jauh dari kabupaten ya, apakah dengan dalih kolektif mereka bisa ngumpulin orang melalui konsultan tadi? Jadi bisa, makanya ada yang istilah konsultan pajak itu biasanya berbayar, udah. Jadi perusahaan pakai konsultan pajak silahkan. Biasanya kalau konsultan resmi itu biasanya dari perusahaan nanti ngasih kuasa ke konsultannya. Itu pasti. Karena dengan begitu dia bisa mengakses,
dan pasti nanti sekarang di aplikasi Kortek pun itu nanti dimasukkan perusahaannya ini, konsultannya siapa. Jadi resmi gitu. Jadi udah nggak bisa lagi istilahnya abal-abal, istilahnya sembarangan gitu, udah nggak bisa lagi. Ya memang ada impactnya ya Bang Iwan. Impactnya kok sekarang jadi dipersulit gitu. Itu ya kadang bukan mempersulit, karena ini memang murni karena keamanan, security, keamanan gitu. Jadi keamanan, dan kami juga memandang kadang udah kenal sama Pak Apri aja, bukan kayak gitu, karena kita semata-mata karena keamanan aja gitu. Dan mengikuti prosedur mengikuti peraturan memang. Nah, jadi kalau ada penelitian Pak, ini Bu Neri. Datang aja Bu Neri ke kantor gitu ya. Yang datang anaknya Bu Neri. Anaknya Bu Neri udah patuh gitu. Iya. Karena kan sekarang pertama nomor telepon ya bisa di doubling ya. Kemudian juga suara bisa dimodifikasi seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, lalu masih berkaitan dengan sudah habis, kita baru berbicara. Kontak belum nih Bu ya? Iya, belum lagi. Kontaknya berarti lain waktu. Ya, karena ini memang kita ingin menyelamatkan masyarakat, Pak. Jadi kita harus memang benar-benar rinci menyampaikan kepada masyarakat nih, agar mereka bisa mendeteksi yang mana nih yang punya DJP resmi, yang mana nih yang tidak resmi begitu. Bagaimana kalau kita menggunakan jasa-jasa mereka yang bisa mengurus, bukan konsultan pajak tadi Pak, tapi memang orang yang punya memang punya pekerjaan untuk ngurus-ngurus pajak itu begitu ya. Karena kita jauh misalnya karena kita sibuk, karena kita tidak mengerti juga seperti itu. Nah, sehingga ada jasa pengurusan pajak ini yang memang kita anggap mempermudah begitu. Bayarannya juga tidak mahal begitu. Yang bayar perusahaan juga ya. Ya, Anda pun pribadi ibaratnya kan tidak mahal juga, daripada kita misalnya dari Kintab ke Plehari ya berapa begitu kan, misalnya paling tidak 50.000 habis, tapi dia minta misalnya 250 atau 50.000 atau bagaimana begitu, lebih rendah lah dari biaya kita. Nah, orang dapat memakai jasa itu begitu. Lalu bagaimana di kantor pajak sendiri? Apakah kantor pajak Mas Ilham misalnya ini ketemu nih dengan orang, ini yang sering menguruskan orang-orang pajak yang punya jasa, sudah kalau bahasa Banjarnya tuh sudah dipinandui begitu, dan ini bisa diterima gitu. Adakah seperti itu begitu kita di tempat kita? Jadi kalau izin jawab ya Bunda. Jadi kalau secara resmi kami yang terdaftar adalah yang konsultan pajak. Jadi kita tidak membuka yang tidak resmi, karena kalau yang konsultan pajak itu kita bina. Jadi memang ada organisasinya, kita melakukan pembinaan. Nah, itu kalau yang secara personal kita tidak membuka. Tidak melakukan pembinaan. Karena apalagi tidak membuka perekrutan ya. Jadi perekrutannya pun kami melalui asosiasi. Jadi ini sebenarnya peluang. Saya kalau ngisi di Politala gitu untuk jadi dosen tamu atau kuliah umum, saya bilang itu peluang. Di sini belum ada. Saya bilang apa? Pian tinggal kursus namanya brevet A, brevet B. Ada namanya di asosiasi, lewat asosiasi ada namanya IKPI, ada asosiasi konsultan pajak. Ikut brevetnya, pelatihan brevet, dapat sertifikat. Nah, pian langsung buka di sini. Itu bisa. Iya. Jadi ini prosesnya bahwa orang yang mengurusi pajak tahu ilmunya. Ada sertifikatnya, dibuktikan ya dengan sertifikatnya. Karena dengan brevet, misalnya brevet A, brevet B itu sudah cukup untuk mengurusi perpajakan dalam negeri. Kecuali kalau perpajakan luar negeri itu ada brevet C, Bunda. Nah, memang kita arahkan resmi sesuai dengan sertifikasinya, karena apa? Biar masyarakat juga nggak dirugikan. Gitu. Maksudnya kalau nggak resmi itu kadang saran-sarannya itu nggak sesuai. Gitu. Tapi kalau yang udah resmi, udah ikut brevet A, brevet B, pasti udah tahu cara kerja apa. Kalau dapat surat kayak gini, kalau potongannya sekian, tarifnya sekian, itu mereka udah paham.
Nah itu yang kita arahkan Bunda, dan ini sebenarnya peluang sangat besar untuk teman-teman warga masyarakat itu untuk peluang, karena saya lihat di tanah laut belum ada yang memang resmi ya Bunda. Iya resmi. Nah, itu. Makanya itu. Karena yang saya tahu memang yang tidak konsultan itu. Gitu. Yang ada yang tidak konsultan ada. Betul. Kalau itu memang ada Bunda, kami tahu gitu. Kami pun tahu sebenarnya. Ini bukan konsultan tapi bantuin, tapi dianggap sama perusahaan pegawainya mereka atau apa, kita tahu. Tapi sepanjang mereka bawa kuasa dari perusahaan ya nggak apa-apa. Cuma ya itu kami arahnya bahwa sesuatu hal itu harus ada ilmunya. Nah, makanya kalau kita mau membantu orang, kita harus tahu ilmunya dulu sebelum kita membantu orang. Nah, ya kalau mau menjadi istilahnya jadi kuasa wajib pajak itu ya makanya kita harus ada ilmunya. Nah, lewat mana? Lewat namanya asosiasi. Nah, nanti ada asosiasi konsultan pajak. Itu nanti kita ikut kursusnya. Enggak lama kok Bunda kursusnya. Nah, nanti dapat sertifikatnya. Dengan sertifikat itu kita sudah diakui gitu. Udah diakui untuk bisa membantu pengurusan pajaknya, dan secara administrasi pun itu terdaftar di kami. Di DJP itu udah ada daftarnya siapa aja yang punya sertifikat, siapa aja yang menjadi konsultan pajak, itu udah ada daftarnya. Dan kalau ada apa-apa kan lebih enak. Iya. Dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri begitu, karena datanya ada gitu ya. Kalau yang tidak konsultan, nah itu kami juga nanti kalau ada apa-apa mereka lari, nggak ada yang tanggung jawab. Karena nggak ada asosiasi yang membawai gitu. Jadi selama ini bagi yang seperti itu di kantor pajak berarti tidak terekam ya Pak ya? Tidak. Jadi tidak secara mungkin di lapangan kami tahu gitu. Tapi secara individu terekam sebagai secara konsultan resmi gitu. Enggak. Misalnya begini, Mas Ilham kan menerima nih, ada yang bisa di loket. Nah, ada orang datang gitu kan, nih saya mau menguruskan pajak atas nama ini begitu. Oh iya, yang kemarin sudah sering datang juga begitu. Oke. Nah, terhadap yang seperti ini apakah ada pembinaan juga dari karena meskipun mungkin 1 kali 2 kali ya. Ya, kalau tetap pembinaan kami tetap Bunda. Jadi tetap pembinaan walaupun itu nggak resmi, kita masyarakat pun kita selalu ngasih edukasi. Oh ini harusnya seperti ini. Makanya kadang itu sempat kayak perusahaan saya bilang, Pian, kalau memang perusahaannya banyak, mendingan rekrut aja satu orang. Politala misalnya, saya meromosikan Politala. Biar Dokter Mufridah direktur mendengar, pian rekrut aja Politala, ada bagian ada anak akuntansinya, ada yang udah jadi relawan pajak, pian rekrut aja 1 orang, pian bayar untuk mengurusi semua pajak yang ada di perusahaan pian, misalnya perusahaan grup itu saya tawarkan kayak gitu. Kalau memang nggak mampu bayar untuk yang D3, silahkan rekrut dari SMK 1 pelihari mungkin akuntansinya, rekrut aja, suruh belajar ke kami, cukup bisa untuk ngurusi pajaknya. Saya yakin bisa, asal suruh datang ke kami belajar. Oh kalau kayak gini seperti apa Pak, kayak gini seperti apa, pasti bisa. Nah itu biar buka lapangan pekerjaan Bunda. Iya betul sekali. Iya, di samping itu juga kan masyarakat kita terselamatkan gitu ya, ada memang jalur yang resmi begitu ya, seperti itu. Cuman dilemanya kita berarti memutus rantai memang punya dulunya memang punya pekerjaan itu. Nah, kalau yang dulunya punya pekerjaan itu silahkan untuk mengupgrade dirinya. Nah, itu maksud saya tadi Pak. Jadi, ketika misalnya Mas Ilham ini ketemu nih, oh ini orang yang sering membayarkan pajak, orang yang warga masyarakat begitu ya, di luar konsultan gitu. Nah, lalu dari kantor pajak sudah beberapa kali dan ia memang mengurusnya memang benar-benar begitu. Memang itu mata pencaharian gitu. Nah, oleh kantor pajak dia dibina, diusulkan, diberikan arahan untuk mengupgrade diri, memasuki yang asosiasi. Iya, seperti itu. Jadi ikut brevet A, brevet B untuk dapat sertifikat gitu. Iya, seperti itu maksud saya. Ya. Oke, karena tadi Mas sudah masuk di dalam tema kita ya tentang pengenalan Kortek ini ya.
kita harus menyampaikannya. Ini kita sampaikan dulu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga kita sudah pernah membicarakannya ya. Tapi hari ini kita juga harus membicarakan karena ini juga sangat penting dan ini masih masuk barang baru begitu ya. Jadi masih banyak yang belum mengenal. Apa sih sebenarnya Pak Kortek itu? Jadi Kortek ini memang sistem yang baru ya. Dan ini yang sering dijadikan modus untuk penipuan. Makanya perlu kita kenalkan lagi. Jadi Kortek ini memang sistem baru di Direktorat Jenderal Pajak yang memang berlaku di tahun 2025 ini, 1 Januari 2025. Basisnya adalah internet Bunda. Jadi basis Kortek itu internet. Jadi memang menggabungkan semua aplikasi yang di DJP. Ada aplikasi pembayaran, ada aplikasi registrasi. Dulunya aplikasi yang terpisah-pisah. Kalau dulunya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang jadi satu. Jadi satu dalam Kortek. Dan sistemnya Kortek memang berbeda dengan sistem yang terdahulu. Terdahulu kita perlu EVIN. Selalu EVIN-nya mana? Saya lupa EVIN. Nah, gitu. Kalau Kortek enggak. Jadi tidak pakai EVIN lagi. Basisnya apa? OTP. Jadi pakai kode khusus yang nanti dikirimkan ke emailnya wajib pajak atau ke SMS. Dan yang dikirim adalah ke nomor resminya. Jadi misalnya Bang Iwan mau ngakses Kortek, dulu waktu daftar itu pakai email yang ini, emailnya udah lupa, maka nggak bisa. Harus mengubah emailnya. Ngubah emailnya harus kemana? Ke kantor pajak, karena nggak bisa mengubah email manual. Sendiri. Karena apa? Kemarin sempat tidak ada di dalam aplikasi ya? Ya, jadi kemarin tahun lalu sudah kita buka 1 tahun 2024 masyarakat dibuka untuk mengubah emailnya secara mandiri lewat aplikasi DJP online. Nah, setelah berlakunya ini kita tutup untuk membuka secara mandiri. Karena apa? Ya tadi banyak orang yang akhirnya melakukan penipuan atau mengubah punyanya orang lain. Nah, saya mengubah punyanya Bang Iwan. Bang Iwan bingung nanti. Nah, makanya harus untuk mengubah nomor email, alamat email, sama nomor HP itu harus ke kantor pajak. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, nanti kalau sudah mengubah email dan nomor HP, nanti sudah bisa terhubung dengan aplikasi Kortek dan semuanya basisnya nanti internet Bunda. Jadi ini yang kita sistem ini yang memang baru menggabungkan semuanya dan basisnya internet. Dan ini mungkin ke depan bulan Agustus, bulan Juli ini kita akan lebih masif ya terkait dengan pengenalan akun Kortek. Karena tahun depan ini pasti sudah digunakan untuk orang pribadi. Nah, ini udah kita awali. Lalu bagaimana Pak keamanannya, peluang-peluang bocornya? Ini kan kalau misalnya satu sistem tadi ya dengan semuanya ada di situ dengan sistem yang tadi terpisah-pisah, artinya kan kalau ada minus plusnya ya seperti itu. Nah, lalu dengan Kortek sendiri dengan sistem yang lama, tingkat keamanan dari penipuan apa yang tadi kita sampaikan itu bagaimana? Apakah mungkin kalau tetap ada ya. Cuman mungkin lebih mudahkah, lebih sulitkah, lebih kecilkah atau bagaimana begitu? Jadi dengan Kortek ini sebenarnya ini lebih transparan Bunda. Jadi semua informasi. Jadi kemarin kita udah ketemu ya salah satu pengusaha di sini yang sudah menggunakan Kortek gitu. Langsung, wah Pak sekarang enak ya Pak. Kenapa? Karena dengan membuka Kortek saya langsung bisa terhubung gimana? Kalau ada data atau ada surat itu langsung masuk lewat akun Kortek Bu. Jadi di akun Korteknya udah terus konfirmasi langsung ke email pribadi saya. Jadi saya langsung tahu, ini Mama yang ngurusi pajaknya karyawannya. Karyawan saya udah lapor, saya udah tahu gitu. Sebagai direktur saya udah tahu kalau ini udah Jadi terus ada data yang ini ada data pembelian nih gitu. Nah, nanti di Kortek udah tahu dengan sendirinya. Nah, ini bagi teman-teman pengusaha ini kemarin lebih enak dengan Kortek itu. Dan insya Allah untuk keamanan karena memang ini basisnya OTP ya. Makanya kami keamanan untuk mengubah email dan nomor HP itu sangat ketat.
Karena harus ke orangnya sendiri. Kuncinya berarti di OTP dan nomor HP ya Pak ya? Iya. Di Kortek ini. Jadi email sama nomor HP-nya ini yang kita ketatin, harus orangnya sendiri yang ketat. Takut kan kemarin kalau verifikasinya yang ke nomor dia ya. Iya. Nomor orang verifikasinya ke nomor orang, ke emailnya orang, itu repot malah. Betul. Nah ini yang kita antisipasi di situ Bunda. Memang dengan aplikasi ini memang memberikan banyak keuntungan ya. Pertama ya integrasi tersebut, terus semua transparan, semua up to date data-data gitu udah menjadi satu di situ Bunda gitu. Gitu untuk Kortek Bunda. Kortek diluncurkan mulai tanggal berapa? Diluncurkan? Sebenarnya kan tadi 2025 ya. 2025, awal Januari 1 Januari 2025. Iya, 2024 kemarin kan saya ingat kita masih sosialisasi. Iya, masih sosialisasi. Tapi ada beberapa yang sudah menggunakan sebagai kayak uji coba begitu. Jadi masih piloting, uji coba gitu. Nah, pas 2025 itu memang kita langsung cut, udah menggunakan sistem yang baru. Nah, memang terjadi masa transisi itu memang berat ya. Ternyata menggunakan sistem yang baru itu kan kita butuh edukasi keluarga dari mulai nol, ini sesuatu yang baru. Langsung masih ada banyak yang nanyakan, Pak, Evin saya mana? Sekarang udah nggak pakai Evin gitu. Oh gitu. Jadi memang ini yang tugas kami yang sangat berat di tahun ini untuk mengedukasi ke masyarakat terkait dengan Kortek. Tapi insya Allah ini pelan-pelan kita sudah mulai untuk perusahaan, untuk instansi pemerintah itu sudah mulai familiar dengan Kortek gitu. Dan memang basisnya internet, bisa dimanapun, pakai laptop gitu kan, di rumah 24 jam silahkan aja. Memang tidak kami sarankan menggunakan HP Bunda. Bisa sebenarnya HP, cuma terlalu kecil. Itu kalau mungkin tablet masih bisa ya, tapi kalau HP kemarin kita coba masih bentuknya masih seperti belum beraturan lah, menunya enggak meskipun 16 gitu ya. Jadi masih belum kami sarankan lah kalau kita sebenarnya bisa, cuma belum kami sarankan karena menunya banyak yang masih nggak berantakan gitu istilahnya, hidden masih hidden, nggak kelihatan dan berantakan. Kalau kita pakai laptop itu ya sama dengan kita sebagai petugas menggunakan komputer gitu. Mungkin itu Bunda. Iya. Mas Ilham, dengan berpindahnya kita ke sistem Kortek ini tadi, tentu saja masyarakat kita kan kalau bahasa saya terguncang gitu. Terguncang ya dengan berpindah begitu. Nah, bagaimana kita dapat mempermudah masyarakat kita, khususnya para wajib pajak ya, yang harus menggunakan sistem Kortek ini. Dan juga beberapa waktu yang lalu dalam masa uji coba juga Kortek ini sering bermasalah begitu. Nah, bagaimana kita dapat memberikan edukasi, membantu, memfasilitasi para wajib pajak kita untuk dengan mudah dapat beralih ke sistem Kortek ini? Ya, jadi kita sambil bertahap ya. Jadi begitu ada wajib pajak yang datang, mulai bulan Januari kemarin sampai di bulan ini pun kita edukasi perlahan untuk wajib pajak orang pribadi. Memang untuk sekarang konteksnya yang berkaitan kurang lebih untuk pendaftaran NPWP, atau nanti setelah kalau tahun depan ada pelaporan SPT tahunan, kita mulai edukasi, kita bantu untuk bikinkan akun Korteks. Kemudian kita bimbing nanti ini ada akun Korteksnya disimpan, jadi untuk tahun depan kalau mau laporan misal ada kendala bisa kesini ditunjukkan aja akun Korteksnya, nanti kita bantu seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak badan yang sudah mulai diimplementasikan, kita bantu bikinkan akun Korteksnya, kita kasih tahu fitur-fiturnya apa aja yang bisa dimanfaatkan. Misal ada pembuatan e-faktur, ada perekaman e-bukot, sama pembuatan billing pajak, kita bimbing satu persatu memang Bu. Jadi terutama yang desa atau yang wajib pajak badan, kita sering sosialisasi melalui Zoom maupun datang langsung ke kecamatan-kecamatan. Iya, artinya ada tersedia ya tenaga yang membantu untuk membuat akun Kortek ini begitu ya bagi para wajib pajak yang mungkin kesulitan. Saya juga khawatirnya tadi
ada unsur penipuan ya. Iya, karena ini kan kita wajib pajak kadang-kadang kan pertama sibuk ya, kedua mungkin jarak jauh dan ketidakmengertian. Dengan beralihnya ke sini ada masuk dari luar begitu, sini saya yang bikinkan begitu. Nah itu yang ini juga kan rentan seperti ini juga. Nah artinya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika wajib pajak ini tidak memahami, tidak punya waktu dan lain sebagainya begitu terhadap pemindahan ke akun Kortek ini. Iya. Jadi, jadi memang kita buka ya seluas-luasnya ke masyarakat untuk kita konsultasi terkait dengan Kortek gitu. Jadi Kortek di kantor kita sosialisasi dan kita beberapa kali juga kemarin kita ngadakan Zoom untuk pengenalan Kortek, bagaimana akun, dan kita sudah membikinkan panduan terutama untuk instansi pemerintah, untuk desa itu udah kita bikinkan panduan. Kemarin sampai berapa? 10 panduan kalau nggak salah sudah kita share. Jadi kita bikin per bagian. Bagian 1 untuk mengaktifkan akun, bagian 2 untuk membuat NPWP, untuk membuat tanda tangan, bagian ketiga untuk membuat bukti potong, bagian keempat untuk pembayaran gitu. Udah kita singkat-singkat lah, udah kita sebarkan ke masyarakat biar khususnya kepada wajib-wajib pajak ya. Kepada wajib pajak terutama untuk yang di awal-awal ini adalah wajib pajak instansi pemerintah dan wajib pajak badan. Nah, untuk orang pribadi memang baru akan kita mulai nanti sekitar bulan Agustus untuk mulai pengenalan Kortek. Dan itu hanya untuk menu pendaftaran akun sama penandatanganan. Jadi nanti tanda tangan itu sekarang kita elektronik digital. Jadi digital. Nah, kan kita harus waktu kita mau tanda tangan digital harus punya kode. Kalau kita sudah punya kode, saya sudah punya kode dari BSSN, itu bisa dipakai. Jadi nggak perlu bikin kode lagi. Tapi bagi masyarakat yang nggak punya kode tanda tangan, itu berarti bikin di aplikasi Kortek. Nah, cara bikinnya gimana lah? Itu nanti ini yang awal untuk orang pribadi, ini hanya untuk terkait dengan pendaftaran akun dan penandatanganan. Kecuali yang kemarin sudah kita bantu adalah untuk pedagang emas. Jadi pedagang emas itu kemarin karena harus ada lapor e-faktur, itu udah awal ya Mas. Kalau nggak salah Januari Februari itu udah kita panggil, kita edukasi karena mereka harus duluan tahu. Iya, itu tadi yang belum maksud Pak. Kami pasti punya strategi Bu, jadi mana yang kita dulukan. Yang potensial, yang potensial itu yang kita dulukan gitu ya. Enggak semua langsung kita langsung semuanya itu. Betul. Jadi potensial mana yang memang sekarang gitu. Sekarang yang harus kita jamah atau kita edukasi. Kemarin kita wajib pajak instansi pemerintah, terus badan, terus kemarin perangkat desa kita Zoom untuk semua perangkat desa, terus pedagang emas juga udah. Ini nanti besok hari Kamis untuk badan yang pengusaha kena pajak atau yang menerbitkan faktur. Kita udah ada datanya setelah kita evaluasi, kita udah ada mana yang sudah jalan, yang sudah lapor, udah rutin, berarti kan udah gak masalah. Tapi ada yang beberapa yang belum pernah lapor. Iya. Nah ini yang kan ini kemarin ada sekitar berapa ya? Sekitar 40-an lah. Ini kemana? Apakah memang mau dicabut atau memang nggak tahu tapi harus gimana? Iya, itu yang banyak terjadi Pak. Iya. Itu jadi kadang kan kita karena perubahan itu kalau orangnya aktif kan ada perubahan datang ke kantor, gimana saya caranya? Iya. Tapi ada perubahan, ada yang orang berubah itu udah diem aja. Ini kan yang harus kita ingatkan karena jangan sampai dirugikan juga. Makanya kita kemarin suratin semua yang belum aktif, padahal harusnya udah aktif kok belum aktif gitu kan. Nah ini kita suratin, nanti hari Kamis kita adakan sosialisasi lewat Zoom. Tapi mau izin banget untuk masyarakat, kita lebih banyak sekarang lewat Zoom. Jadi untuk edukasi kita lewat Zoom. Iya. Efektif. Efisiensi. Iya. Saya nggak harus bilang. Tapi kenyataannya memang gitu. Jadi
tanpa mengurangi nilai. Ya, maksudnya betul, saya nggak akan mengurangi nilai bahwa ini tugas yang harus saya lakukan, gitu kan, untuk masyarakat. Tapi karena ada efisiensi kita melakukan lewat Zoom dan toh nggak ada bedanya, sama, cuma memang bisa dari rumah masing-masing gitu. Cuma nggak dapat kopi aja gitu. Iya. Kalau piece to piece kan ada kopinya, ada sampai 2 kafe. Gitu. Kalau udah lewat siang makan siang. Iya, maksi. Diperjelas sama. Iya, maksudnya supaya masyarakat kita juga memahami akan hal ini dan menerima dengan lapang dada, ya. Karena memang pemerintah menstrategikan dana-dana pajak ini lebih diarahkan kepada pembangunan, jadi hal-hal yang bisa dilakukan lewat online itu online. Jadi biar nanti dananya itu bisa digunakan yang terasa untuk masyarakat, misalnya bantuan sosial, pembangunan jalan dan lain-lain yang itu dirasakan. Tapi kalau hanya sosialisasi itu udah ada mekanismenya, bisa online, ada mekanisme yang lebih efisien dan efektif. Gitu. Tapi kami juga Bunda kemarin ketemu dengan beberapa masyarakat, dengan asosiasi, dengan wajib pajak yang grup gitu. Saya bilang silakan ngadain, undang kami nggak perlu dihonor. Jadi kalau mau serius, Pak? Beneran. Jadi di kami pun ada kode etik bahwa kami kalau diundang wajib pajak tidak perlu dihonor, tidak boleh menerima honor. Kalau menerima saya malah repot karena harus melaporkan ke KPK. Beneran Bunda? Serius. Gitu. Jadi mendingan nggak usah dihonor, silahkan undang kami. Umpama misalnya asosiasi atau perusahaan grup, silahkan undang, siapkan tempatnya, orangnya datang, terserah. Nanti kami akan datang. Kita janjian aja tanggal berapa, jam berapa, nanti kami siapkan SDM untuk melakukan edukasi. Nah itu kan lebih enak, lebih tertata ya. Dan ini kami buka sih untuk masyarakat umum, untuk asosiasi-asosiasi, mungkin UMKM, untuk konstruksi, untuk bisa juga wajib pajak grup. Jadi selama satu grupnya banyak, dia punya banyak perusahaan, kumpul di grupnya gitu, semua anak buahnya kumpul di situ, semua direkturnya, kami siap untuk datang, untuk memberikan penjelasan. Silahkan untuk menyurati kami untuk meminta permohonan edukasi namanya. Gitu Bunda. Oke. Pak, sehubungan dengan perpindahan dari sistem lama ke sistem baru yang tadi disebut dengan Koretek ini, ada batas waktu yang sudah ditentukan, orang-orang para wajib pajak harus dipindahkan. Bagaimana dengan para wajib pajak kita yang masih memakai sistem lama? Iya, jadi memang yang sistem lama itu hanya bisa dipakai untuk kewajiban perpajakan yang lama. Untuk kewajiban pajak yang baru semuanya menggunakan sistem yang Koretek baru. Artinya kalau dia masih menggunakan sistem lama itu tidak terekam berarti ya? Ya, nggak terekam udah. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi untuk mulai tahun pajak 2025 semua kewajiban perpajakan kita menggunakan Koretek, gitu Bunda. Nah, jadi ini yang strategi kita memang perlahan-lahan, mana yang duluan kita dulukan. Nah nanti step-stepnya pasti udah ada di kami untuk mana habis ini mulai kita sosialisasikan kemana gitu. Bagaimana dengan sistem yang baru ini, Koretek ini kadang-kadang susah diakses, kemudian sering ada blank gitu. Ini memang namanya sistem baru ya, dalam masa transisi ini juga sudah diinformasikan dari kantor pusat bahwa transisi ini membutuhkan waktu untuk semuanya, untuk all layanan itu paling kita membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun ini memang 1 tahun masa pemeliharaan dari vendor, dan memang pasti ada kekurangan, ada apa, dan itu memang ada mekanismenya. Oh ini ada yang kurang di sini, nanti kita sampaikan ke pusat untuk diperbaiki. Nah ini memang masih dalam kontrol di pusat. Tapi sejauh ini untuk aktivitas yang utama sudah berjalan secara normal gitu. Memang yang pas bulan Januari sama Februari itu memang wow sekali. Nah, tapi setelah ini kayaknya sudah mulai normal gitu, dan memang tiap periode kami melakukan pemeliharaan. Kayak Sabtu kemarin itu tidak bisa diakses mulai jam sekian sampai jam sekian
dalam masa pemeliharaan itu nggak bisa diakses, dan itu biasanya kita informasikan di Instagram. Artinya jangan khawatir ya bagi para wajib pajak kalau saat ini masih ada terdapat kendala-kendala begitu, tetapi himbauannya teruslah teruslah menggunakan sistem Kartek ini ya, karena Dirjen Pajak terus melakukan perbaikan-perbaikan. Pada saatnya nanti akan lancar meluncur. Jadi kita kan sambil melihat ada kurangnya di mana, kayak misalnya servernya kurang, kita tambahin, kemarin kita tambahin servernya gitu. Terus kemarin nama Dukcapil ternyata waktu foto verifikasi wajah itu mensyaratkan Dukcapil di bawah 300 kilobait gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, karena kemarin ternyata kita nggak batasi waktu kita foto. Kalau kita foto masuk datanya terlalu besar, jadi membebani memori gitu kan, membebani memori. Makanya sekarang dibatasin lagi, jadi yang untuk foto pakainya yang 300 kilobait gitu. Jadi kalau fotonya lebih dari 300 kilobait nggak bisa gitu, nggak muat karena kita ada perjanjian dengan Dukcapil, karena kan kita pakai fotonya Dukcapil juga. Nah, itu yang kita terus berbenah, Bunda. Jadi memang terus berbenah. Jadi Kartek ini terkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, Pak. Jadi Pian kalau selama namanya Bunda Nelly yang foto Bang Ferry nggak berhasil pasti. Ditolak ya, ditolak, tidak bisa dibukai. Jawabannya aja. Jadi tidak bisa dibukain pintu. Jadi nggak bisa disetujui gitu. Jadi nanti validasi wajahnya nggak berhasil gitu. Kita datanya ngambil dari mana fotonya untuk mencocokkannya itu, datanya dari Dukcapil gitu. Jadi biasanya kalau udah terlalu ini saya kan kadang lihat KTP sama wajah asli kan beda. Iya. Itu ternyata yang di KTP itu wajah lama gitu ya. Sekarang sudah oplos gitu. Nah, itu kadang kan beda gitu. Nah, akhirnya kami sarankan kalau sudah difoto nggak berhasil gitu kan, kita sarankan untuk mengupdate fotonya dulu ke Dukcapil. Nah, jadi harus ke Dukcapil ngupdate foto baru ke kami. Gitu. Nah, karena datang langsung ya. Soalnya kalau ngupdate foto kan tidak bisa nitip ya. Jangan efek kamera juga ya. Iya. Filter. Oke, sekaligus Pak, tetap saya ingin, meskipun kita sudah berada di zona lewat waktu gitu ya, saya masih tetap ingin minta himbauan hal-hal yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan adanya penipuan dari mengatasnamakan DJP ini, dan juga sehubungan dengan pemindahan aplikasi kita yang baru ini. Yeah. Terima kasih Bunda Nelly pada masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sahabat Radio Tuntung Pandang, bahwa kita menyampaikan bahwa hati-hati terkait waspada penipuan, karena banyak sekali modus-modus penipuan yang mengataskan kami dari Direktorat Jenderal Pajak, baik itu melalui WA, telepon atau surat. Jadi mohon bisa konfirmasi kami untuk hadir ke kantor pajak untuk memastikan bahwa itu benar dari kami atau penipuan. Nah ini, dan saya harap, saya himbau kepada masyarakat untuk hati-hati terkait menjaga kerahasiaan data-data pribadi, data-data nomor KK, terus nomor telepon, email, dan nama orang tua. Nah ini biasanya yang kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, dan kita di sini menyampaikan bahwa aplikasi baru Kartek, jadi aplikasi baru ini yang harus kita adaptasi. Silahkan Bapak Ibu masyarakat yang mau belajar Kartek bisa ke kantor kami KP2KP atau mengundang kami ke tempat pian-pian semua untuk kita belajar bersama terkait Kartek, bahwa layanan di kami tidak dipungut biaya. Jadi hati-hati, sekali lagi, penipuan yang mengataskan pejabat atau pegawai kami yang meminta mentransfer uang kepada pian-pian semua, tidak ada. Jadi semua layanan kami tidak ada dipungut biaya. Mungkin itu pada Bunda Nelly, Bang Heri, dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sahabat Radio Tuntung Pandang. Baik, saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Talkshow Inspirasi Pagi edisi Senin 23 Juni 2025. Intinya adalah bahwa kita harus selalu waspada terhadap penipuan. Kita atasi dan kita cegah bersama-sama. Salah satunya dengan menjaga sebaik-baiknya data pribadi kita. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Arpi atas kebersamaannya. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama.